Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua, sebelum lebih lanjut membahas mengenai topik ini, mari kita bersama dengarkan penjelasan berikut ini. Puluhan tahun mengalami pelarangan ibadah dan kesulitan mendirikan rumah ibadat. Ya, betul. Itu sudah menjadi hal biasa di Indonesia. Sudah sering. Ya. Nah jadi untuk umat Kristen sendiri ya, makanya saatnya sekarang kita rekonstruksi ulang teologi kasih kita. Kita selalu berbicara kasih dalam pengertian yang keliru. Dalam teologi Kristen, salah satu fungsi gereja adalah tiang penopang kebenaran dan keadilan. Jadi gereja itu sendiri fungsinya menopang kebenaran dan keadilan. Dalam konteks Indonesia, kita ada di Indonesia, artinya kita yang harus berjuang untuk kebenaran keadilan di NKRI ini. Gak usah takut, tadi panjang lebar saudara kita Pak Boykano jelasin itu. Tapi saya mau kembali dulu ke video yang Bung Pavel putarkan itu. Yang kedua ya, yang menit keberapa itu. Nah yang pertama itu, saya sudah katakan di awal, Pak JK ini tokoh nasional. Ya, tokoh nasional di mana saya bilang moderasi beragama sangat kuat digaungkan oleh Kementerian Agama 2014. Harusnya dia bisa memilih diksi yang tepat, tidak sembarang ngomong. Ya, itu mencederai moderasi karena dia seorang tokoh nasional. Saya belum berani mengatakan beliau seorang negarawan. Kalau negarawan tidak akan nyenggol ajaran agama lain. Saya bilang tokoh nasional sajalah, ya. Nah, lalu yang berikutnya, dua statement dalam dua video tadi. Yang pertama mengatakan Kristen mati atau mematikan, membunuh orang Islam masuk surga. Ada konsekuensi yang harus dia terima. Dia harus bisa membuktikan. Anggaplah itu orang-orang di Ambon atau Poso yang dia maksudlah. Anggaplah begitu, sekalipun dia tidak katakan. Dia cuma bilang Kristen, dia tidak bilang orang Kristen di Ambon atau di Poso. Anggaplah, ikutilah alur dia lah. Orang Kristen di Ambon, orang Kristen di Poso beranggapan membunuh orang Islam masuk surga. Konsekuensinya, dia punya nggak data? Pernah nggak dia wawancara orang-orang di sana, orang Kristen di Ambon dan Poso, mereka menyampaikan bahwa kami bunuh orang Islam, kami masuk surga. Itu konsekuensi logis kalau dia mengatakan, anggaplah yang dia maksud orang Kristen di Ambon dan di Poso. Kalau dia tidak punya itu, dia menyebarkan berita bohong atau menyampaikan tuduhan sembarangan, tidak terbukti. Lalu video yang kedua, dia mengatakan bahwa anggaplah orang Kristen di Ambon dan Poso. Saya bilang anggaplah itu benar konteksnya. Mengatakan kalau mereka Anaknya yang kedua tadi, anaknya mati. Apa dia bilang? Bukan, yang dia bilang itu kalau membunuh maka kalian semua masuk neraka. Nah, dia punya konsekuensi, dia harus punya data. Orang-orang Kristen di Ambon dan Poso berbicara seperti itu, bahwa atau berpikir mengimani seperti itu, bahwa kalau kami membunuh maka kami masuk neraka. Bapak Ibu dan teman-teman semua, ini sebenarnya menjadi beberapa alasan yang tersampaikan kepada publik dari saudara kita yang beragama Kristen mengenai ada tindakan mengkritisi ataupun kemudian berposisi kontra terhadap pernyataan Pak JK sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dr. Ferdinand mengenai diksi yang dipakai itulah yang kemudian dipersoalkan, dan kebutuhannya adalah harus ada penjelasan yang lebih elaboratif supaya kemudian ini menjadi jelas. Nah, memang beberapa waktu yang lalu ketika narasi ini berkembang, harapan utamanya sebenarnya itu pertama-tama adalah adanya penjelasan supaya ini kemudian tidak menyebar kemana-mana. Nah, kebetulan ketika kemudian itu ramai sekali, beberapa waktu setelahnya ada laporan kepada pihak kepolisian dari saudara kita yang beragama Kristen, ada belasan laporannya itu. Lalu kemudian Pak JK membuat konferensi dan membantah tudingan yang kemudian sudah berkembang sebagai
bentuk respon dari video yang cuplikannya itu sekitar 1 atau 2 menit yang viral di ruang publik, teman-teman Bapak Ibu juga sudah melihatnya ya. Tapi kemudian teman-teman Bapak Ibu sekalian, yang menjadi menarik hari-hari ini sudah terjadi pergeseran pembahasan sebenarnya ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena akhir-akhir ini yang justru sedang hangat dan begitu intensif dibahas di ruang publik itu adalah ada perdebatan antara Mas Ade Armando dan CS, yang saya maksudkan adalah Grace Natali dan juga Abu Janda, dengan pihak pembela dari Pak JK. Jadi yang sekarang berkembang itu di antara kedua belah pihak ini bukan tentang mendalami dan membahas secara spesifik mengenai diksi yang sejak awalnya dipersoalkan ataupun dipandang sebagai suatu diksi yang bermasalah karena bisa menimbulkan beragam asumsi seperti yang sudah berkembang hari-hari ini, tetapi justru yang terjadi adalah dari pihak Pak JK kemudian nampaknya itu jelas sekali tidak terima mengenai reaksi dari Mas Ade Armando, Grace Natali, dan juga dengan Abu Janda yang juga ikut mereaksi ataupun kemudian membahas ya, mengkritisi perihal video itu. Nah, yang berkembang itu kan Mas Ade Armando ya, saya dengar itu katanya mau dilaporkan ataukah sudah dilaporkan, sampai-sampai karena isu ini teman-teman Bapak Ibu sekalian, Mas Ade Armando itu bahkan keluar ya ataupun mengundurkan diri dari PSI. Alasannya Mas Ade Armando sih yang dikatakan dalam beberapa ulasan, karena sejak kasus ini berkembang akhirnya justru PSI itu ikut terbawa-bawa, ikut disebut-sebut ataupun ikut diserang oleh mereka yang hari ini yang menyatakan pembelaan kepada Pak JK. Karena itu Mas Ade Armando menganggap bahwa ini hal yang bersifat pribadi ya, apa yang diucapkannya itu adalah pribadi, tidak membawa nama partai. Karena itu ya kemudian mengambil keputusan mundur dari partai supaya partai tidak dibawa-bawa dalam kasus yang seperti ini. Tapi sampai hari ini Mas Ade Armando itu tetap bersikukuh ya, dan meyakini bahwa memang itu pernyataan yang dipandang bermasalah karena diksi yang dipakai dalam ceramah itu. Nah, memang beberapa hari yang lalu ada perdebatan dengan pengacaranya Pak JK dan Mas Ade Armando. Jadi mereka bicara mengenai hal komunikasi ya. Mas Ade Armando menjelaskan bahwa dalam ilmu komunikasi ya, untuk menganalisis sesuatu itu beragam bentuknya, bisa dari judulnya, bisa dari kalimatnya, bisa dari cuplikan tertentu yang dianggap ini suatu pernyataan yang dapat dianalisa. Nah, memang dari Pak JK yang kemudian seringkali diangkat itu sebagai bentuk pembelaan, selalu berorientasi pada harusnya lihat konteksnya secara menyeluruh. Konteksnya menurut pihaknya Pak JK itu nggak bisa diabaikan. Tapi dari Mas Ade Armando menganggap bahwa kalaupun kemudian saya tidak menganalisa konteksnya, tapi saya menganalisa kalimat itu ya mengenai baik Kristen, seterusnya dan sama-sama berpendapat dan seterusnya itu, menurut Mas Ade Armando itu sudah cukup. Nah, memang sejauh ini dari Mas Ade Armando sudah memaparkan mengenai asumsi-asumsi yang kemudian bisa timbul dari penggunaan diksi tersebut. Nah, sedangkan dari pihaknya Pak JK sampai hari ini saya belum lihat ya, saya kurang tahu apakah ada, tapi saya belum lihat adanya penjelasan perihal diksi itu yang sering disampaikan oleh kuasa hukum dari Pak JK itu ataupun pengacaranya Pak JK itu selalu kembali lihat konteks secara utuh. Selalu itu narasi yang disampaikan, lihat konteksnya secara utuh. Tapi ada nggak kemudian elaborasi lebih lanjut untuk kemudian menjelaskan mengenai keberatan ataupun kritik yang disampaikan oleh Mas Ade Armando? Sejauh ini belum ada Bapak Ibu. Nah, seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Dr. Ferdinand, menurutnya ini sebenarnya yang harus dijelaskan sejak awal. Ini yang penting supaya kemudian tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Nah, saya pikir itu sebenarnya Bapak Ibu teman-teman sekalian yang menjadi kebutuhan.